Pada sebuah malam yang diterangi bintang-bintang di sebuah desa kecil bernama Afsana, dekat Bukhara, lahirlah seorang anak laki-laki. Namanya Abu Ali Al-Husain ibnu Abdullah ibnu Sina, atau yang kelak kita kenal sebagai Ibnu Sina. Namun, kisah Ibnu Sina jauh melampaui sekadar nama di buku sejarah. Ini adalah kisah tentang seorang jenius yang melampaui zamannya, seorang pria yang karyanya mengubah dunia, dan seorang pemikir yang hingga kini masih menginspirasi. Ia bukan hanya dokter biasa, ia adalah seorang polimatik yang mencengangkan, seorang filsuf, astronom, ahli logika, ahli matematika, dan bahkan seorang penyair. Bayangkan seorang anak laki-laki yang bahkan sebelum ia mencapai usia 10 tahun sudah menghafal seluruh Al-Quran. Ini bukan mitos, ini adalah kenyataan Ibnu Sina. Dia tumbuh dengan rasa haus yang tak terpuaskan akan pengetahuan. Pada usia 14 tahun, ia mulai belajar ilmu kedokteran, dan di usianya yang baru menginjak 18 tahun, ia sudah menjadi tabib yang diakui, bahkan mengobati para bangsawan dan raja. Bagaimana mungkin seorang remaja bisa mencapai tingkat penguasaan seperti itu? Kuncinya terletak pada dedikasi dan metode belajarnya yang tak kenal lelah. Dikisahkan bahwa ia seringkali begadang semalaman, membaca dan menulis dengan secangkir minuman hangat di dekatnya hanya untuk menjaga fokusnya. Namun, bukan minuman hangat yang memberinya kejeniusan, melainkan tekadnya untuk memahami setiap detail, setiap nuansa dari ilmu yang ia pelajari. Suatu kali, ia mencoba memahami salah satu karya Aristotle yang paling kompleks, Metafisika. Ia membacanya berulang kali, 40 kali katanya, hingga ia menghafalnya. Namun, ia tetap tidak bisa memahami esensinya. Frustrasi, ia hampir menyerah. Lalu, pada suatu hari, ia menemukan sebuah buku kecil di sebuah pasar yang menjelaskan karya Aristotle tersebut. Seketika, semuanya menjadi jelas. Kebahagiaannya begitu besar hingga ia bersedekah kepada orang miskin sebagai ungkapan syukur. Kisah ini bukan sekadar anekdot. Ini menunjukkan kegigihan Ibnu Sina dalam mencari kebenaran dan kesediaannya untuk belajar dari sumber manapun. Namun, Ibnu Sina tidak hanya hidup di menara gading ilmunya, ia hidup di masa yang penuh gejolak politik. Selama hidupnya, ia sering berpindah dari satu kota ke kota lain, mencari perlindungan dan patronase dari berbagai penguasa. Ia pernah menjadi wazir, semacam menteri utama, di Isfahan, sebuah posisi yang memberinya kekuasaan dan pengaruh, tetapi juga menempatkannya dalam bahaya. Intrik politik, pengkhianatan, dan perburuan kekuasaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Bayangkan seorang ilmuwan brilian yang harus selalu waspada terhadap ancaman dari musuh-musuh politiknya. Ia bahkan pernah dipenjara, namun bahkan di dalam penjara pun, semangat belajarnya tidak padam. Ia terus menulis dan meneliti, mengubah dinding-dinding selnya menjadi ruang kuliah pribadinya. Karya monumentalnya, Al-Qanun fi At-Tibb atau Kanon Kedokteran, adalah mahakarya yang mengubah wajah kedokteran selama berabad-abad. Buku ini bukan sekadar kumpulan resep atau pengobatan. Ini adalah ensiklopedia medis komprehensif yang membahas anatomi, farmakologi, diagnosa, dan terapi berbagai penyakit. Kanon menjadi buku teks standar di Eropa hingga abad ke-17, bahkan diajarkan di universitas-universitas terkemuka seperti Montpellier dan Leuven. Mengapa buku ini begitu berpengaruh? Karena Ibnu Sina tidak hanya mengumpulkan pengetahuan yang sudah ada, ia menyistematiskannya, menambahkan pengamatan klinisnya sendiri, dan mengembangkan prinsip-prinsip kedokteran yang rasional. Ia menekankan pentingnya observasi, eksperimen, dan penalaran logis dalam praktik medis, sebuah pendekatan yang revolusioner pada masanya. Di luar kedokteran, Ibnu Sina adalah seorang filsuf yang mendalam. Karyanya dalam filsafat, terutama kitab As-Syifa,
Buku Penyembuhan, adalah ensiklopedia besar yang mencakup logika, fisika, matematika, dan metafisika. Ia adalah seorang penganut filsafat Aristoteles yang kuat, namun ia juga mengintegrasikan ide-ide Neoplatonisme dan pemikiran Islam. Ia mengembangkan konsep jiwa, akal, dan Tuhan yang sangat berpengaruh dalam tradisi intelektual Islam. Ia berpendapat bahwa Tuhan adalah wajib al-wujud, yang ada dengan sendirinya, sumber dari segala eksistensi. Pemikiran filosofisnya tidak hanya memengaruhi dunia Islam, tetapi juga para pemikir Barat seperti Thomas Aquinas. Namun, yang mungkin paling menarik adalah pemikirannya tentang hubungan antara jiwa dan raga. Ia percaya bahwa jiwa adalah entitas spiritual yang berbeda dari tubuh fisik, tetapi keduanya saling berinteraksi. Ia bahkan menulis tentang bagaimana kondisi mental dapat memengaruhi kesehatan fisik. Sebuah konsep yang baru-baru ini mulai kembali mendapat pengakuan dalam kedokteran modern. Bayangkan seorang pria di abad ke-10 yang sudah memahami konsep psikosomatik. Ini menunjukkan betapa jauh ia melampaui batas-batas pengetahuannya. Ibnu Sina juga seorang astronom yang ulung. Ia mempertanyakan beberapa asumsi Ptolemeus tentang gerak planet bahkan sebelum Kopernikus lahir. Ia berpendapat bahwa pengamatan harus menjadi dasar dari setiap teori ilmiah, bukan sebaliknya. Ia juga membuat instrumen astronomi baru dan melakukan pengamatan bintang yang cermat. Ia adalah seorang ahli matematika yang memberikan kontribusi penting dalam bidang aljabar dan geometri, dan seorang ahli logika yang menyempurnakan sistem logika Aristoteles. Dan siapa sangka, Ibnu Sina juga seorang penyair yang piawai. Meskipun ia dikenal karena karya-karya ilmiah dan filosofisnya, ia juga menulis puisi yang indah, seringkali merenungkan tentang kehidupan, kematian, dan sifat alam semesta. Ini menunjukkan sisi lain dari seorang jenius, sebuah kepekaan artistik yang melengkapi ketajaman intelektualnya. Kisah Ibnu Sina berakhir pada tahun 1077 saat ia meninggal dunia di Hamadan, Persia di usia 58 tahun. Namun, warisannya jauh dari kata berakhir. Karya-karyanya terus dipelajari, diperdebatkan, dan dihormati di seluruh dunia. Ia adalah Aristo kedua, pangeran para dokter, dan guru besar. Ia adalah seorang pria yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bertanya, dan tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Jadi, siapa sebenarnya Ibnu Sina? Dia bukan hanya dokter biasa. Dia adalah api pengetahuan yang menyala terang di zaman kegelapan. Dia adalah jembatan antara peradaban kuno dan modern. Dia adalah bukti nyata bahwa batas-batas disiplin ilmu itu semu dan bahwa hasrat untuk belajar bisa mengubah dunia. Ia adalah inspirasi bagi kita semua untuk selalu ingin tahu, untuk selalu mengejar pengetahuan, dan untuk selalu berani berpikir di luar batas. Ia adalah Ibnu Sina, sang polimatik legendaris yang warisannya akan terus hidup selamanya.